Kita hidup untuk mengenang sejarah, karena sejarah banyak pembelajaran tentang hidup. Mari kita belajar mengenal yang namanya sejarah, karena masih banyak orang yang tidak bisa menempatkan pentingnya sejarah. Sejarah adalah ilmu pengetahuan segala peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau, di kehidupan manusia. Dan jangan lupakan sejarah, dan jangan lupakan sejarah, jangan lupakan sejarah. Yuk bareng-bareng menyimak video ini dan belajar dari perjalanan orang yang lebih mengerti tentang sejarah. Makamnya Mbah Buyut, Singaperbangsa, Desa Desa Manggung Jaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Paling depannya ya. Wow, luar Ini biasa. banyak banget teman-teman yang mau berkunjung. Di sini ada pendaftarannya, jangan lupakan daftar dulu. Baik, sedulur, kita udah Bapak Juru Kuncinya udah datang. Kita mau ngobrol-ngobrol. Gimana sih asal usul sejarah Singaperbangsa? Ya, biar kita semua bisa tahu asal usulnya, sejarahnya seperti apa dari awal sampai sekarang. Gimana? Ya, yuk ikutin. Bapak Juru Kuncinya standby. Ikutin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Dari mana Pak? Saya dari Cilamaya. Ya, ya. Kita maksud dan tujuan kami datang ke sini, yang pertama silaturahmi, yang kedua kita pengen ngobrol-ngobrol sekilas tentang sejarah makam Singaperbangsa itu siapa, asal usulnya. Yang ketiga kita akhir cerita pengen bertawasul Pak. Boleh Pak. Sebelum belum dilanjut, kita belum kenalan dulu ya. Bapak namanya siapa? Bapak dulu. Nama saya Kang Alip. Saya Chandra. Oh ya. Bapak Juru. Saya Yahya Sulaiman. Bapak Cahya Sulaiman. Yahya Sulaiman, sebut Pak Lurah Yahya Sulaiman. Pak Lurah Yahya Sulaiman. Mantan ya. Mantan Lurah. Mantan lurah sini Pak. Desa Sumur Gede Pak. Desa Sumur Gede. Iya. Kita ngobrol langsung. Bapak Adang. Asli sini, asli dengan Bapak Kuncinya, Bapak Yahya Sulaiman, Bapak Lurah. Pak, tentang sejarah asal usulnya Buyut Singaperbangsa itu gimana Pak? Dari awalnya. Jadi begini Pak ya. Bismillah. Nah, kita sebelum saya menerangkan sejarah sepuh, kita berdoa dulu, kirim hadiah kepada beliau. Kalau kita menceritakan sesepuh, bukan alamnya lagi, jadi udah beda alam, udah zamannya beda zaman lah. Nah, di beda zaman, takut salah, jadi sama maaf.
barangkali banyak kesalahan menceritakan masalah ini, Iya. termasuk kepada beliau Ebul Makom. Kalau itu ya kan kita hadiah dulu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah hadrati Ebul Makom Kiai Panambah Mbah dalam Adipati Singa Parpangsa. Hadrati Anami Rasul dan Jana dan Muhammad sedang siap. Usuli wa puri wa Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Doa kita nyampe. Juga beliau ya akan ceritakan sepuh kita, Mbah dan Sumber Bangsa sama sepuh yang lainnya. Semoga diterima iman Islamnya, dimaafkan dosa-dosanya, diterangkan dalam kuburnya, ditempatkan di sisi Allah, tempat surga Allah. Amin ya Allah. Nah, sebelum saya menyampaikan sejarah singkat beliau, Mbah Dharma Adipati Sumber Bangsa, saya sebagai pengurus di sini mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang disampaikan yang salah, kesalahan. Ini hanya sebatas kebodohan saya. Dengan ini hanya sebatas hasil daripada membaca buku dan sejarah turun cerita dari orang tua kita turun temurun gitu kan. Cerita dari orang, dari para sesepuh. Kita ini kan beda zamannya guys. Iya. Maaf, ini hanya sebatas hasil pengetahuan saya. Iya. Jadi sejarah singkat aja ya. Sejarah singkat, Mbah dalam Adipati Singa Perbangsa jadi Adipati Karawang itu pada harinya hari Rebo tanggal 10 Mulud tahun alif itu hijriahnya. Rabu. Kalau tahun Masehinya hari Rabu tanggal 14 September 1633 di hari jadi Karawang. Oh, hari jadi Karawang itu yang ya. sering diperingatkan itu. Itu. Nah, maka kalau diperingati 2 kali. Sejelas singkatnya Yang pertama nama Singa Perbangsa itu nama aslinya siapa? Jadi kalau ke sana nanti saya nggak bisa cerita Pak. Oh, Kan Bapak pertanyaannya bukan itu kan. Sejelas singkat yang ditanyakan. Iya. Belum nyampe ke sana kan. iya. Jelas singkat Mbah Dharma Adipati Singa Perbangsa yang ditanyakan. Jadi pada waktu itu Karawang ini di bawah naungan kerajaan Pajajaran. Pajajaran. Nah, setelah Pajajaran runtuh, Iya. dulu Karawang belum ada pemerintahan, masih hutan belantara Karawang aja. Karawang itu kan wilayahnya Purwakarta, Subang, dan Bekasi sebagian. Pada waktu itu Karawang belum ada pemerintahan, Karawang di bawah naungan wilayah kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran runtuh, menghilang, ganti lagi timbul kerajaan Sumedang Larang yang dipimpin oleh Yang Prabu Gesan Ulud, cucunya Yang Prabu Siliwangi. Wilayahnya sama seperti Pajajaran. Nah, pada waktu itu di Sumedang Larang ada perselisihan kepemimpinan. Setelah Yang Prabu Gesan Ulun meninggal, dipasrahkan kepada anaknya Rangga Gempol. Langsung Rangga Gempol pun diturunkan lagi, tapi turunkannya bukan ke anaknya, ke saudaranya. Pada itu perselisihan timbul antara keluarga keinginan yang ingin jadi raja Sumedang Larang. Maka dari itu Sumedang Larang Sumedang Larang pada waktu zaman dipimpin oleh kalau nggak salah Rangga Gede atau siapa saya lupa ya, itu menyerahkan diri pada waktu bersatu dengan kerajaan Mataram.
Mataram. Dengan Mataram dari Tanpa peperangan. peperangan. Jadi datang ke sana siap untuk bersatu di bawah naungan Mataram. Mataram rajanya Sultan Agung pada waktu itu. Tahun 16 abad 16. Setelah bersatu di sana, kemudian terjadi perselisihan antara yang tadi ingin jadi pimpinan di Sumberlarang. Yang sakit hati minta bantuan ke Banten. Kerajaan Banten dengan perjanjian mungkin sepakat, maka mengirim pasukan dari Banten itu untuk menyerang Sumedang Larang. Di sana terdengar oleh raja, pasukan Banten yang ada sebelum nyampe ke Sumedang kan nyampenya di Gudug-Gudug Karawang. Iya. Terdengar oleh raja di Mataram bahwa wilayahnya ada yang mengganggu. Maka dikirimlah pasukan untuk mengampankan, menghalau pasukan yang akan mengacaukan wilayah Sumedang Larang di bawah naungan Mataram. Pasukan pertama dikirim yang dipimpin oleh Eyang Wirasaba dari kerajaan Banyumas ya, Jawa Tengah. Nah, Banyumas ya, Jawa Tengah. Raden Surangrana atau Eyang Wirasaba. Pasukan pertama dikirim kalau nggak salah sekitar hampir 3.000 pasukan. 1.000 pasukan. Dari Mataram ke sini. Karawang. Nah, pertama dari perjalanan 300 ditaruh di Banyumas. Pasukan yang 700 berangkat lagi, yang 400 ditaruh lagi di Ciasem, Subang. Subang. Yang sisanya berangkat ke menuju lokasi. Ternyata sudah nyampe lokasi dulu betul ada pasukan dari Banten yang dipimpin oleh Pangeran Pager yang mengadakan kekacauan di wilayah itu. Tidak ada perlawanan dari pasukan yang pertama dari Eyang Wirasaba karena pasukannya itu lebih banyak. Diam. Lama kemudian nggak ada kabar berita ke Mataram, Jogja, Sultan Agung. Raja mengirimkan lagi pasukan yang kedua. Pasukan yang kedua untuk menghalau yang mengacaukan, yang dipimpin kali ini dari kerajaan Galuh Ciamis. Yang dipimpin oleh Eyang Wira Perbangsa, ramanya yang Perbangsa. Berarti bersama beliau ramanya. Keberhasilan atas katanya Keris Karosinja di Patian Karawang. Rumah di Patian Karawang awalnya Bupati kelima. Ya,